Biografi Joko Widodo. Nama asli Jokowi adalah Joko Widodo. Namun, tahukah Anda siapa yang kali pertama memberi julukan Jokowi? Saat menjadi eksportir mebel, Jokowi memiliki klien yang seringkali membeli mebelnya bernama Michel Romagnan asal Perancis. Singkat cerita, pelanggan asal Perancis itu sulit membedakan nama Joko Widodo dengan Joko-Joko lain yang berprofesi sama. Michel mencari cara untuk membedakannya dan kemudian Michel menjulikinya, Jokowi, supaya dapat membedakan dengan Joko yang lain. Sampai saat ini, nama Jokowi lebih dikenal oleh masyarakat daripada Joko Widodo. Hal tersebut dikarenakan julukan Jokowi lebih enak didengar dan mudah diingat. Joko Widodo adalah Presiden ke-7 Indonesia. Namanya terkenal sampai di seantero negeri ini bahkan luar negeri, namun tidak semua orang tahu tentang biografi Presiden Jokowi. Joko Widodo berasal dari keluarga sederhana. Ia lahir di Rumah Sakit Minulyo pada tanggal 21 Juni tahun 1961. Sang ayah bernama Noto Miharjo dan ibu Sujiatmi. Jokowi merupakan anak sulung dan mempunyai 3 orang adik perempuan, yaitu It Sriantini, Ida Yati, dan Titik Relawati. Ayah Jokowi bekerja sebagai penjual kayu dan bambu di sekitar bantaran Kali Karanganyar Solo, jadi bisa dikatakan kehidupan Jokowi tidak kaya. Keluarga Jokowi bisa dikatakan kurang mampu khususnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti mengalami kesulitan dalam membayar uang sekolah, mencari makan, dan beberapa hal lainnya. Untuk meringankan beban keluarga, Jokowi membantu ayahnya sebagai tukang kayu. Kadang setelah pulang sekolah, ia menagih pembayaran kepada pelanggan dan membantu menaikkan kayu pelanggannya ke atas gerobak. Jokowi menikah dengan Iriana tahun 1986. Dari pernikahannya mereka memiliki 3 anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Anak pertama bernama Gibran Rakabuming Raka, anak kedua bernama Kahiyang Ayu, dan ketiga diberi nama Kaesang Pangarep. Saat ini Jokowi mempunyai 4 orang cucu, 2 dari anak pertamanya dan 2 dari anak keduanya. Pernikahan Gibran dan Seli Ananda melahirkan cucu laki-laki yang bernama Yan Etes Srinarendra dan perempuan bernama Lalembah Mana. Dan pernikahan Kahiyang Ayu dengan Bobi Nasution melahirkan cucu perempuan yang bernama Sedah Mirah Nasution dan laki-laki bernama Al Nahyan Nasution. Masa kecilnya, Jokowi banyak menghabiskan waktunya di Kali Karanganyar. Banyak aktivitas yang dilakukan olehnya baik sendiri maupun bersama temannya. Aktivitas kesehariannya seperti bermain, mandi di sungai, mencari telur bebek, memancing, dan lain-lain. Meskipun suka bermain, Jokowi tidak lupa dengan kewajiban belajarnya. Ia pandai mengatur waktu, kapan harus mengaji, belajar dan kapan bermain. Tidak hanya itu, ia juga mengatur waktu untuk membantu ayahnya berjualan dan membantu ibunya mengurusi rumah dan adik-adiknya. Masa kecil Jokowi bisa dikatakan cukup keras. Hal ini dikarenakan keluarga Jokowi pernah berpindah rumah karena rumahnya beberapa kali digusur sehingga ia dan keluarganya menumpang sementara di rumah seorang teman di daerah Gondang. Jokowi menganggap pengalaman masa kecil yang kurang enak tersebut bukan sebuah penderitaan. Ia merasa semua hal yang kurang menyenangkan tersebut adalah cara Tuhan untuk membangun karakternya di masa mendatang. Riwayat pendidikan. Pendidikan Jokowi dimulai dari SDN 111 Tirtoyoso Banjarsari Solo. Sekolah ini dikenal sebagai lembaga pendidikan masyarakat menengah ke bawah. Sejak SD Jokowi sudah membantu meringankan hidup keluarganya dengan mencari uang jajan sendiri dengan menjadi kuli panggul, berjualan dan ojek payung. Selulus SD Jokowi melanjutkan ke SMPN 1 di Jalan MT Haryono 4, Surakarta. Jenjang berikutnya di SMAN 6 Surakarta. Sedang jenjang S1-nya diselesaikan di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Jokowi kuliah di UGM di Fakultas Kehutanan dengan jurusan Teknologi Kayu. Pilihan jurusan tersebut dikarenakan sejak kecil kehidupannya sangat erat dengan dunia perkayuan. Di kampus, ia belajar detail tentang kayu, mulai dari pemanfaatannya, struktur, hingga teknologi kayu. Selama menjadi mahasiswa Jokowi aktif di Mapala Silvagama yang merupakan organisasi semi-otonom. Jokowi lulus dari UGM pada tahun 1985 dengan judul skripsi, studi tentang pola konsumsi kayu lapis pada pemakaian akhir di Kodia Surakarta. Pengalaman kerja. Selulus kuliah, Jokowi bekerja di badan usaha milik negara BUMN, yaitu PT Kertas Kraft Aceh serta diberikan tugas di area hutan pinus Merkusi di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Jokowi tidak lama bekerja di BUMN tersebut dan mengambil keputusan untuk pulang kampung. Sepulang dari Aceh,
Jokowi berkeinginan untuk menjalankan bisnis di perkayuan. Bisnis tersebut dimulainya dari perusahaan pamannya yakni CV Roda Jati. Pada tahun 1988, ia memberanikan diri untuk menjalankan bisnis kayu sendiri dengan pilihan nama CV Rakabu. Nama itu diambil dari anak pertamanya Gibran Rakabuming Raka. Jokowi memulai usahanya dengan modal pinjaman dari bank dengan jaminan sertifikat tanah orang tuanya. Setelah mendapat modal, usahanya dimulai dengan menyewa lahan yang cukup sederhana, sebuah tempat dengan anyaman bambu. Awal memulai usahanya Jokowi dibantu 3 orang, yakni pengolah kayu, konstruksi dan tukang cat mebel. Jokowi bisa dikatakan cukup berani, karena jika usahanya gagal maka sertifikat itu tidak bisa kembali. Ia bekerja ekstra, terkadang tidur di mebelnya. Berkat kerja kerasnya, usaha Jokowi mulai ada kemajuan setelah 3 tahun. Kegigihan, kerja keras, dan rasa optimisnya, menjadikan usahanya berjalan hingga kini. Jokowi sambil mengekspor karya tangannya, sejak itu ia mulai aktif mengikuti pameran mebel skala nasional maupun internasional. Pameran pertama kali yang diikutinya yaitu pameran yang diselenggarakan di Jakarta. Karir politik. Sebelumnya Jokowi bisa dikatakan awam dalam politik, pengalaman usahanya berjalan kisaran 23 tahun, sedang di dunia politik, Jokowi bisa dikatakan belum banyak pengalaman. Awal karir politik Jokowi dimulai pada tahun 1998, dia terjun ke dunia politik praktis melalui kendaraan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang diketuai Megawati Soekarnoputri. Partai ini yang mengantarkan Jokowi menjadi wali kota Solo hingga menjadi Presiden Republik Indonesia. Wali Kota Solo. Pada tahun 2005 di pemilihan kepala daerah Pilkada Wali Kota Solo, Jokowi maju berdampingan dengan FX Hadi Rudiatmo. Pasangan ini diusung oleh PDIP dan PKB dan menjadi pemenang dengan perolehan suara sebanyak 36,62%. Dalam kepemimpinannya, Jokowi merubah kota Solo lebih tertata rapi, bahkan Solo menjadi salah satu bahan kajian di universitas di dalam dan luar negeri. Dalam kepemimpinannya, Jokowi memperkenalkan Bas Batik Solo Trans dan menjadikan kota Solo sebagai tuan rumah beberapa event internasional. Pada periode berikutnya tanggal 26 April tahun 2010, pasangan Jokowi tersebut terpilih kembali menjadi wali kota Solo dengan perolehan suara yang sangat fantastis sebanyak 90,09%. Perolehan suara tersebut hampir memecahkan rekor muri. Gubernur DKI Jakarta. Pasca wali kota Solo, Jokowi meniti karir politiknya dengan mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta. Awalnya Jokowi ragu maju di pemilihan Gubernur DKI, tetapi ia diyakinkan oleh Ketua Partai PDIP. Saat itu, Jokowi membutuhkan 9 kursi lagi untuk pencalonan tersebut, kemudian Ketua Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, melakukan lobi politik dengan mengajukan calon wakil gubernur pada Partai PDIP yaitu Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan hal itu disepakati. Pada saat itu tahun 2012 pasangan Jokowi-Ahok awalnya tidak unggul karena mereka bersaing dengan petahana yaitu Fauzi Bowo dan Nahrawi Ramli. Namun pasangan Jokowi terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta mengalahkan Fauzi Bowo. Adapun kebijakan yang dilakukan saat menjabat gubernur diantaranya, Kampung Deret, Kartu Jakarta Sehat KJS, Kartu Jakarta Pintar KJP. Menjadi Presiden Indonesia. Belum selesai menjabat gubernur, Jokowi dipercaya partainya untuk mencalonkan diri di Pilpres 2014. Pada saat itu Jokowi berdampingan dengan Jusuf Kalla atau JK. Pasangan Jokowi-JK memenangkan Pilpres dengan suara sebanyak 53,15%. Beberapa kebijakan Jokowi selama menjadi presiden diantaranya, pembangunan tol, Kartu Indonesia Sehat KIS, Kartu Indonesia Pintar KIP, dan lain-lain. Pada pemilu berikutnya tahun 2019, Jokowi mencalonkan kembali dan berdampingan dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Pada saat itu Jokowi Ma'ruf bersaing dengan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, dan Jokowi kembali memenangkan pemilu dengan perolehan suara sebesar 55,50%. Sekian penjelasan singkat tentang profil Joko Widodo Presiden RI yang ke-7, semoga manfaat.